Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat untuk Anda semuanya. Ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, merupakan suatu konsep dasar dari fisika kelas 10. Anda semuanya pasti sudah sering melihat benda-benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Contohnya seperti kalau Anda naik sepeda motor misalnya, asalnya sepeda motornya diam, setelah dihidupkan tidak jalan, kemudian sepeda motor tersebut secara perlahan dia mulai berjalan hingga mencapai suatu kecepatan tertentu. Jadi benda yang diam kecepatannya 0 bergerak memiliki kecepatan tertentu, berarti benda tersebut telah mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu, dan benda yang demikian geraknya, maka gerak benda tersebut dinamakan sebagai gerak lurus berubah beraturan. Nah, apakah yang sebenarnya yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan, dan apa saja konsep fisikanya yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan, dan bagaimanakah cara menggunakan konsep fisika tadi untuk menyelesaikan beberapa soal yang akan kita hadapi nanti. Agar lebih jelas, simak video pembelajaran fisika tentang gerak lurus berubah beraturan ini. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yang dikenal dengan sebutan GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya setiap saat selalu berubah secara beraturan terhadap waktu, dan kemudian perubahan kecepatan terhadap waktu yang selalu beraturan ini dinamakan sebagai percepatan tetap atau percepatan konstan. Nah, jadi dari gambar ilustrasi yang ada ini, ada sebuah mobil asalnya diam, kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, dan semakin lama bergerak semakin cepat. Berarti mobil tersebut telah mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu yang nilainya konstan, kemudian disebut sebagai percepatannya nilainya konstan atau tetap. Grafik hubungan antara kecepatan V terhadap waktu seperti pada gambar di bawahnya, yaitu X adalah untuk menunjukkan sebagai fungsi waktu satuannya sekon, dan Y adalah untuk menyatakan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Pada saat T-nya sama dengan 0, kecepatannya adalah V0, memiliki kecepatan awal. Jadi suatu benda telah memiliki kecepatan awal sebesar V0, dan pada suatu saat T tertentu kecepatannya mencapai Vt, maka benda tersebut telah mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu, dan besarnya perubahan kecepatannya adalah delta V, dan waktu yang digunakan adalah sebesar T. Dan dari grafik tersebut, jika kita buat arsir dari luasan bidang yang dibentuknya, bentuk luasan bidang yang terlihat pada gambar adalah bentuknya berbentuk trapesium, maka luasannya itu adalah merupakan besarnya jarak tempuh yang dialami oleh benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan berarti mengalami percepatan yang besarnya perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan delta V per T, maka A kali T sama dengan Vt min V0, itu adalah perubahan kecepatannya. Dari A kali T sama dengan Vt min V0, maka bisa dinyatakan persamaan barunya adalah berupa Vt sama dengan V0 plus A kali T. Jadi kecepatan akhir atau kecepatan pada suatu saat tertentu, benda tersebut bergerak dengan kecepatan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Nah, dari grafik luasan yang dibentuknya berbentuk trapesium, maka luasan trapesium itu adalah rumusnya setengah
kali jumlah sisi saling sejajar dikalikan dengan tingginya. Nah, sisi sejajarnya adalah 0 sampai V0 dan 0 sampai VT, tingginya adalah T-nya, sehingga untuk S sama dengan setengah VT min V0 kali T. Nah, karena VT sama dengan V0 plus AT, maka VT diganti dengan V0 plus AT, sehingga S sama dengan setengah V0 plus AT plus V0 dikalikan dengan T. Nah, V0 plus V0 adalah 2V0, dikalikan setengah adalah sama dengan V0, sedangkan setengah A kali T-nya dikalikan dengan T, berarti AT kuadrat dikalikan setengah menghasilkan setengah AT pangkat 2, sehingga persamaan jarak tempuhnya adalah S sama dengan V0T plus setengah AT pangkat 2. Sedangkan grafik hubungan antara S jarak tempuh terhadap waktunya adalah seperti grafik berikut, yaitu X sebagai fungsi waktu T dalam satuan sekon, Y adalah sebagai jarak tempuh S satuannya meter pada saat T1, T2, T3 dan seterusnya, jarak tempuhnya adalah S1, S2 dan S3 dan seterusnya, dengan intervalnya adalah tidak sama. Dalam waktu interval yang sama, jarak tempuhnya tidak sama, maka grafik S terhadap T kalau dibuat grafiknya adalah berupa kurva dalam bentuk parabola, berarti menunjukkan secara matematik hubungan S terhadap T menghasilkan suatu persamaan kuadrat, di mana T adalah sebagai fungsi waktunya dan S adalah sebagai jarak yang ditempuhnya. Berdasarkan dari hasil persamaan yang sebelumnya, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ini sudah menunjukkan tentang persamaan kuadratnya terhadap fungsi waktu T, dan T-nya adalah sama dengan VT min V0 per A. Dari A sama dengan VT min V0 per T, maka T sama dengan VT min V0 per A, sehingga S sama dengan V0, T-nya diganti VT min V0 per A plus setengah A kali VT min V0 per A pangkat 2, S sama dengan V0T min V0 kuadrat per A plus setengah kali VT kuadrat min 2V0 VT plus V0 kuadrat per A, sehingga kalau kita pindah ruaskan 2AS sama dengan 2V0 VT min 2V0 kuadrat plus VT kuadrat min 2V0 VT plus V0 kuadrat. 2AS sama dengan min V0 kuadrat plus VT kuadrat. Nah, jadi dari hubungan S V0T plus setengah AT kuadrat dan VT sama dengan V0 plus AT, kita mendapatkan persamaan baru, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan A adalah percepatannya, serta S adalah jarak tempuhnya, dan T adalah waktu. Dari konsep yang sudah kita pelajari tentang gerak lurus berubah beraturan ini, dengan mendapatkan 3 persamaan, yaitu 1 VT sama dengan V0 plus AT, yang kedua S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, tentang gerak ini, tentang gerak lurus ini, untuk 3 persamaan tadi harus tetap kita perhatikan. Dan marilah kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah mobil mula-mula diam bergerak dengan percepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Hitunglah: A, jarak tempuhnya selama 3 detik, B, kecepatannya setelah 4 sekon dia bergerak, maksudnya ya. Kemudian yang C, kecepatannya setelah dia menempuh jarak sejauh 25 meter. Oke, kita selesaikan untuk contoh soal 1 ini. Perhatikan pada ilustrasi gambarnya. Mula-mula mobilnya diam, kemudian bergerak dengan suatu kecepatan tertentu, berarti mobil tersebut telah bergerak mengalami perubahan kecepatan yang beraturan terhadap waktu yang disebut sebagai percepatan. Maka untuk yang pertama A, jarak tempuhnya selama 3
3 detik adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 0 kali 3 plus setengah kali 2 kali 3 kuadrat sama dengan 0 plus 9 sama dengan 9 meter. Nah, ini adalah untuk jarak tempuhnya selama 3 detik. Kemudian kecepatannya setelah 4 detik berapa? Dengan menggunakan VT sama dengan V0 plus A kali T, maka kita akan ketemukan V0 nya 0 ditambah A nya 2, T nya 4 detik, berarti sama dengan 8 meter sekon pangkat min 1. Dan yang kemudian kecepatan setelah menempuh jarak 25 meter, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, untuk selanjutnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ini, V0 nya sudah tahu, kecepatan VT nya sudah tahu, yang akan kita cari, dan A nya sudah kita ketahui juga, maka sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 2 kali 25 sama dengan 100. Maka VT sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter sekon pangkat min 1. Untuk contoh berikutnya nomor 2, contoh soal nomor 2. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Maka waktu tempuh mobil tersebut adalah sebesar titik-titik. Kita selesaikan. Kecepatan 36 km per jam tadi sama dengan 10 meter per sekon dari 36.000 meter. 36 km berarti 36.000 meter dibagi 1 jam 3.600 sekon. Nah, VT nya adalah 72 km per jam, berarti sama dengan 20 meter per sekon. Dengan menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, maka akan kita dapatkan waktu tempuhnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2. Percepatannya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, berarti VT min V0 bagi T kali S. 20 kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus 2 kali 20 min 10 per T kali 150. Maka 400 sama dengan 100 plus 3000 per T, dan T besarnya adalah 3000 dibagi 300 sama dengan 10 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk kecepatan 36 km per jam sampai 72 km per jam adalah 10 detik. Contoh soal berikutnya adalah nomor 3. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, mengalami percepatan 2 meter sekon pangkat min 2 atau 2 meter per sekon pangkat 2. Tentukan besarnya kecepatan dan jarak tempuhnya setelah bergerak selama 5 detik. Dari soal kita bisa tuliskan kembali, V0 nya adalah sama dengan 10 meter per sekon, A nya 2 meter per sekon pangkat min pangkat 2 atau 2 meter sekon pangkat min 2, T nya adalah 5 sekon. Dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT, maka VT sama dengan 10 plus A nya 2, T nya 5 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan saat 5 detik adalah 20 meter per sekon. Dan jaraknya adalah S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. V0 10, T nya 5 plus setengah kali A nya 2, T nya 5 kuadrat. Maka 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Jadi kecepatannya 20 meter per sekon, jarak tempuhnya adalah 75 meter. Contoh soal yang nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 20 detik benda berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatannya akhir 0 ya. Tentukan A,
perlambatan yang dialami benda, karena berhenti berarti diperlambat. B. Jarak tempuh dari awal hingga berhenti. Oke, jadi yang diketahui dari kalimat soalnya tersebut adalah kecepatan awal V0-nya sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan akhir berhenti Vt sama dengan 0, dalam waktu T-nya adalah 20 sekon. Yang pertama A, perlambatannya, berarti nanti A-nya menghasilkan nilai tandanya negatif, berarti tanda negatif menunjukkan dia diperlambat. A sama dengan Vt min V0 per T, Vt-nya 0, V0-nya 10, 0 min 10 dibagi 20 berarti min 0,5 meter sekon pangkat min 2. Nah, ini adalah perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut adalah sebesar setengah meter sekon pangkat min 2. Dan yang B, jarak tempuh dari awal hingga berhentinya, maka S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 10 kali 20 plus setengah kali min setengah kali 20 kuadrat sama dengan 200 min 100 sama dengan 100 meter. Jadi jarak tempuh dari awal hingga berhentinya sebesar 100 meter. Berikan contoh soal yang 05. Perhatikan grafik gerakan benda A dan B. Keduanya berada pada posisi awal yang sama. Benda B menyusul benda A setelah menempuh jarak titik-titik. Jadi perhatikan grafiknya. Ada mobil A dan mobil B. Nah, mobil A ini atau benda A ini ada benda A dan benda B. Benda A bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per sekon dengan ditunjukkan sebuah garis lurus horizontal, sedangkan benda B bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per sekon dalam waktu T 2 detik, dia kecepatannya berubah menjadi 8 meter per sekon. Jadi untuk benda B ini mengalami perubahan kecepatan yang besarnya adalah sama dengan percepatan. Jadi untuk yang diketahui V0A nya adalah 8 meter per sekon, nilainya konstan. V0B nya 4 meter per sekon dalam waktu T sama dengan 2 sekon. VTB nya, V akhir benda B nya adalah 8 meter per sekon. AB sama dengan, atau percepatan benda B itu berarti sama dengan AB sama dengan 8 min 4 per 2 berarti sama dengan 2 meter sekon pangkat min 2. Maka untuk kita perhatikan pada benda A dan benda B tadi, dalam waktu T 2 detik jarak yang ditempuhnya adalah sama. SA sama dengan SB karena dalam waktu T 2 detik benda A yang bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon tadi bertemu dengan benda B yang bergerak dengan kecepatan awal V0 yang besarnya 4 dalam waktu 2 detik, sehingga dengan demikian berlakulah V0A kali T sama dengan V0B kali T plus setengah A B kali T pangkat 2. V0A kali T sama dengan 8, V0B kali T plus setengah AB kali T pangkat 2, T nya menjadi hilang untuk V0A nya, berarti V0A sama dengan V0B plus setengah AB T. 8 sama dengan 4 plus setengah kali 2 T, 8 sama dengan 4 plus T, maka T sama dengan 4 sekon, yaitu 8 dikurangi 4. Dan SB nya sama dengan V0B kali T plus setengah AB T pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 plus setengah kali 2 kali 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32 meter. Jadi benda B menyusul benda A setelah menempuh jarak 32 meter. Kemudian contoh soal yang nomor 6. Perjalanan sebuah benda dilukiskan seperti pada grafik di bawah. Hitunglah jarak tempuh benda selama 6 sekon. Perhatikan pada grafiknya. Pada saat T sama dengan 0, dari grafik itu bisa kita baca 0, T nya
benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0. Pada saat T-nya 2 sekon, benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti dari 0 sampai 2 detik, benda tersebut mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu yang namanya percepatan, yang mana kalau kita cari besarnya percepatan yang dialami benda tersebut dari 0 sampai 2 detik adalah 10 dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, pada detik kedua sampai kelima, berarti selama 3 detik, benda mengalami kecepatan tetap. Berarti jarak dari T2 sampai 5 detik tadi, benda tidak mengalami perubahan kecepatan, dan dari 5 sampai 6 dari kecepatan awalnya 10 kemudian kecepatan akhirnya 0, berarti benda mengalami perubahan kecepatan yang disebut sebagai percepatan, yang besarnya adalah 0 dikurangi 10 dibagi 1, berarti sama dengan min 10 meter per sekon. Berarti mengalami perubahan kecepatan terhadap waktu yang disebut sebagai perlambatan. Berdasarkan dari grafik yang ada, maka kita bisa menentukan besarnya jarak tempuh yang dilakukan selama 6 detik dengan menggunakan rumus luasan trapesium yang ada dalam bidang tersebut. Luasannya adalah S sama dengan jumlah sisi sejajar kali setengah tingginya, berarti sama dengan 6 plus 3 kali setengah kali 10 sama dengan 45 meter. Jadi jarak tempuh selama 6 detik tadi adalah sebesar 45 meter. Demikian tadi pembahasan gerak lurus berubah beraturan, dan dari konsep yang sudah kita dapatkan kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh soal yang ada, dan berharap dengan pembahasan materi ini dan beserta contoh-contoh soalnya, Anda semuanya dapat menyelesaikan soal-soal yang lain yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.